Salom, saya akan menanggapi krusial sekali ini video karena harus saya bahas khusus. Dan ada gugatan kepada Lembaga Alkitab Indonesia tentang nama Allah. Apakah Allah itu nama sang sesembahan atau kata ganti dari Allah yang namanya aslinya itu siapa? Ini penting saya tanggapi. Ada seorang yang menginginkan LAI untuk mengganti nama itu karena sudah 70 tahun kata dia nama itu dipakai di dalam Alkitab. Tetapi apa jawaban saya? Tunggu. Bayangin tuh, 71 tahun orang Kristen di Indonesia dikasih tahu nama Tuhannya adalah Allah. Padahal bukan. Bayangin tuh, 71 tahun tidak di-recall, nggak ditarik. Itu kenapa ya, pada saat orang-orang Kristen yang sudah sadar ini memberikan masukan di lembaga LAI itu, mereka terjadi perpecahan. Ya, pecah mereka. Ada satu orang yang udah declare minta maaf ke publik. Salah satu penerjemahnya. Tapi secara lembaga belum mau minta maaf. Bayangin tuh. Ini kalau saya penerjemahnya minta ampun, saya benar-benar minta ampun. Minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Ini yang saya terjemahkan bukan novel. Ya udah. Kalau kamu mau nama ataupun sebutan yang berbeda, terjemahkan sendiri. Nggak usah ribut dengan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Terjemahan LAI sudah mumpuni, sudah mencakup dan mewakili makna yang terdalam dari setiap kata. Boleh jadi ada kekurangan pendalaman pemaknaan karena ini adalah terjemahan, bukan bahasa aslinya. Seluruh terjemahan apapun, umpama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kemudian dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa China, Mandarin, semua pasti berbeda. Tetapi saya baca Alkitab Indonesia yang ada di tangan saya, sudah lengkap dan cukup mewakili maknanya itu sendiri. Baik yang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, semua berbeda. Kalau kamu menuntut seperti itu, terjemahkan sendiri. Ataupun semua Anda yang ingin, yang punya denominasi sendiri, entahkah itu GPDI, entahkah itu Katolik, silakan terjemahkan sendiri. Tetapi Alkitab Bahasa Indonesia dari Lembaga LAI sudah cukup mewakili. Itu pernyataan saya. Entah itu Anda Trinitas ataupun yang muncul baru adalah oneness. Silakan kamu terjemahkan sendiri dan jangan menggugat LAI. Silakan. Mau terjemahan model apapun. Tetapi intinya, tidak ada seorang manusia pun yang tahu nama
Sang pencipta langit dan bumi itu selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Dan nanti saya akan jelaskan. Baik, saudara-saudara, kenapa nama Allah ALLAH itu dipakai dalam Alkitab bahasa Indonesia? Satu, kenapa saya mendukung Lembaga Alkitab Indonesia? Satu, tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Allahmu di sini bukan nama Sang Pencipta langit dan bumi itu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi teriakin 5 kali sehari, Yahweh, Yahweh. Nah itu pun saya pun dengan menggunakan itu nggak boleh menggunakan Yahweh dengan sembarangan. Kecuali kasih contoh seperti tadi. Jadi tidak boleh menyebut nama Yahweh berulang-ulang ataupun setiap hari, apalagi diteriakin pakai toa pula. Harus ada menggunakan nama lain. Yang kedua, Allah adalah seseorang sebagai ganti kata, sebagai ganti untuk menyebut nama Bapa Sang Sumber Hidup. Terus apa salahnya dengan kata Allah? Kalau diterjemahkan sesembahan itu, yaitu ilahun, sang sesembahan. Jenenge sopo? Dudu Allah. Jenenge dudu Allah, bukan Allah namanya. Dan tidak ada salahnya sama sekali dan tidak dosa untuk menggunakan nama ALLAH seperti doa Bapa kami di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan seterusnya. Allah itu diganti dengan Bapa. Kalau orang Betawi, babe gue yang di surga, dikuduskanlah nama lu, datanglah kerajaan lo di bumi seperti di surga. Berilah makanan kita pada hari ini secukupnya. Itu bahasa Betawi. Nggak salah. Orang Betawi babe gue. Dalam bahasa Indonesia, Bapa kami yang di sorga. Dalam bahasa Jawa beda lagi. Dalam bahasa Batak beda lagi. Kamu mau mencampur apa? Mengurus apa? Kalau Allah itu dalam bahasa Batak, ya debata. Orang Kalimantan juga debata. Sama. Tetapi Allah juga maksudnya. Lalu kenapa kamu kesurupan? Kenapa kamu yang disurupin oleh Plukusuntur? Apa karena kamu takut dengan Zuma? Biarin orang mau berdebat kayak apa di dalam kondisi seperti ini. Ketiga, nama Allah sama dengan penyebutan Adonai, Elohim, Abba, ya Bapa. Seperti kata berikut, ini babe Father in heaven. Father in heaven, ya orang Inggris. Kamu mau terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab juga sama. Allah. Bahasanya ya Allah. Pengganti dari Yahweh.
Elohim. Empat, doa abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyiatukal fil ardi. Atina hubzan al yaumi, berilah kami makanan pada hari ini secukupnya. Kafafana, dicukupkan. Wala tadkhilna fit tajribah lakin najjina minas sirir. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu dalam bahasa Arab, Dul. Emang kamu tahu bahwa nama Tuhan babe gue yang di surga itu namanya Allah? Siapa yang bisa memaksakan, memastikan, mengatakan dengan benar bahwa nama Bapa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah? Itu masalahnya. Dan itu bisa digunakan dalam bahasa apapun. 5. Kata Allah dalam Alkitab bukan nama Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Suatu nama sejak awal mula, sejak zaman awal. Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Namanya siapa? Yesus Kristus, Dul Komeng. Ulangan 20 ayat 21, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 21, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Belum cukup. 6. Poin ke-6. Bahwa nama Tuhan kita di dunia ini sudah dinyatakan sendiri oleh yang punya nama. Siapa dia? Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 6 sampai 8. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Firman-Mu itu Yesus maksudnya. Bahwa mereka telah menuruti Yesus Kristus. Nah, itu firman-Mu di dalam konsep ini, di dalam redaksi yang ini. Ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sang sumber. Yes, Bapa kita di sorga itu. Entah siapa nama aslinya itu. Berasal daripadamu, mu itu kembali kepada Bapa. Ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, telah menerimanya. Mereka itu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus aku di sini adalah sang firman yang menjadi manusia. Enam, 7. Allah bangsa-bangsa adalah sesembahan Allah bangsa lain, artinya sesembahan bangsa non-Kristen adalah batu, kayu, emas, perak pahatan, mata air. Allah mereka hampa. Allah mereka 00. Mazmur 96 ayat 5. Nah, ini yang gak mampu dimengerti oleh Zuma dan tidak mampu dimengerti oleh si Dogitan. Gak mampu. Apalagi Kainama, apalagi Irene Handono. Gak mampu mengerti, karena ini berat sekali untuk masuk ke alam sadar kita. Bahkan apalagi kalau ngomong bawah sadar kita.
Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Gimana? Dengarkan lagi video tadi atau cukup? Sebelum saya lanjutkan. Ini kitab suci, men. Gak main-main loh. Oh, yes! Let's go! Yes! Get the shot? Wouldn't that? Mana lagi Dul Komeng tadi? Bayangin tuh. 71 tahun. Orang Kristen di Indonesia dikasih tahu nama Tuhannya adalah Allah. Bukan nama Tuhan itu Allah, Dul Komeng. Ini orang Kristen yang KTP. Kristen tanpa pengalaman. Jadi nggak KTP. 1 Raja-Raja 8 ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Galatia 4 ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah huruf kecil yang ada, yang pada hakikatnya bukan Allah, A besar, yang disembah sesungguhnya, yang diluruskan sungguh. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan di sini Yahweh. 8. Persekutuan dengan roh jahat, maka Allah kita harus benar. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak tahu bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Oleh karena itu, jangan keluar dari garis terjemahan yang dilakukan oleh LAI, dan para penerjemah ini sudah meninggal dunia. Dan saya katakan itu, semua penerjemah awal telah meninggal dunia. Nah, ini bagian pertama sebelum saya lanjutkan. Oleh karena itu saya akan upload di satu video bagian keduanya nanti. Yang 9 bangsa-bangsa memberhalakan emas permata, Mazmur 135 ayat 15, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Kolose 3 ayat 5 sampai 10, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar daripada mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kholiknya. Nah, ini juga bahasa Arab. Mestinya kalau mau juga ini diganti dengan penciptanya, gambar penciptanya. 10 Yohanes 14 ayat 2 dan 3.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus bahwa di mana Yesus ada, kita pun berada. Artinya ketika Yesus sudah cukup waktu dan tepat waktunya untuk memanggil kita, ya tidak ada yang tidak boleh tidak pergi. Oh, nanti dulu Tuhan, saya belum menyelesaikan bayar hutang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hebatnya Tuhan yang hebat. Terakhir untuk menjelaskan kepada si Kristen amburadul tadi, 1 Yohanes 5 ayat 20. Dengar baik-baik ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini tutupannya, tutupan saya ya. Kalau orang seberang itu yang tidak mengenal Allahnya, dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang benar bagi orang Kristen berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 20, maka la ilaha illa Yesus, tiada Allah selain Yesus. Demikian penjelasan singkat ini, dan tentu akan terbuka perdebatan-perdebatan baru, dan silakan Anda komentar di bawah ini. Dan terima kasih Anda semua sudah membesarkan channel ini, bantu follow, bantu subscribe, dan doakan kita semua. Tuhan memberkati.